Berarti cara berpikir terbaliknya, kalau kita belum kangen masjid, yo jangan sok-sokan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, diguyu mbek malaikat. Sampean sopo? Kenalan ra tau, nggih kartu anggota yo gak bener, moro-moro tanpa hisab, tanpa azab. Nah, maka kalau kita belum kangen masjid, kita nggak dapat yang namanya warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan apa? Masjid, yang itu nanti dapat naungan dari Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungan yang datangnya dari Allah. Nah, berarti yang nomor satu jamaah, iman itu terbentuk di masjid, dan orang yang imannya mapan tidak akan jauh dari masjid, dan pendidikan iman terbaik itu ada di masjid. Jamaah sekalian, kita harus masukkan nomor satu dulu. Orang yang imannya mapan tidak mungkin pernah jauh dari masjid. Berarti cara berpikir terbaliknya, kalau kita belum kangen masjid, yo jangan sok-sokan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, diguyu mbek malaikat. Sampean sopo? Kenalan ra tau, nggih kartu anggota yo gak bener, moro-moro tanpa hisab, tanpa azab. Nah, maka kalau kita belum kangen masjid, kita nggak dapat yang namanya warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan apa? Masjid, yang itu nanti dapat naungan dari Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungan yang datangnya dari Allah. Nah, berarti yang nomor satu jamaah, iman itu terbentuk di masjid, dan orang yang imannya mapan tidak akan jauh dari masjid, dan pendidikan iman terbaik itu ada di masjid. Sip. Sekarang cabangnya, dari poin pertama, cabangnya apa? Berarti masjid itu tempat orang ikhlas. Masjid itu tempat orang apa? Ikhlas. Cek sekarang. Orang munafik itu ikhlas apa enggak? Loh, dijawab bareng-bareng enggak apa-apa. Wong saya jadi ustadz ya sik tuwean panjenengan kok. Coba. Orang munafik itu ikhlas apa enggak? Ya enggak mungkin. Mana mungkin ada campur antara munafik dan ikhlas. Wong orang munafik itu munculnya di Madinah. Kenapa di Mekah enggak ada orang munafik? Karena Mekah itu perjuangan. Orang munafik mana mau berjuang. Orang Mekah itu ketika masuk Islam disakiti. Orang munafik loh masuk Islam golek enak kok. Mana mau mereka disakiti. Maka tidak ada ceritanya munafik fatrah Mekah, itu tidak ada. Karena di Mekah itu orang-orang yang betul-betul beriman, rela dengan resiko keimanan. Setelah pindah ke Madinah, Islam mulai menang, perang mulai menang, ekonomi mulai bagus, jabatan mulai dibagi, barulah benalu-benalu ini muncul. Yang kalau orang Islam kalah, mereka ngomong apa? Tak kandani ojo perang. Tapi kalau orang Islam menang, ngomongnya apa? Aku lah podo mbek sampean, podo Islami. Dan ini untuk masuk masjid ya ono ini. Ketika wayahe bangun, duwe sopo? Tua tanah tuku duwe sopo? Bangun duwe. Tapi setelah jadi, tak kandani ket biyen kon bangun ket biyen kok telat sampai ket saiki. Nah, ini yang mirip-mirip ini. Benalu-benalu ini muncul. Kalau bahasa kita apa? Kesiangan itu loh. Pahlawan kesiangan. Telat. Jadi pahlawannya apa? Telat. Nah, maka sekarang begini. Tidak mungkin di masjid kecuali orang yang ikhlas. Kita masukkan kepada orang munafik. Orang munafik dikatakan oleh Al-Quran, ciri orang munafik itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Lek dijak sholat, orang munafik loh ini Pak, bukan berarti mereka tidak mau sholat, mau, tapi mereka sholat untuk apa? Untuk menampakkan keislamannya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Males dijak sholat, males. Terus apa?
Yuraunan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu ketika sholat cuma pamer, cek ketok aku iki wong Islam, padahal mereka menutupi apa? Kekafiran. Sehingga sholatnya mereka itu cuma sekedar apa? Sekedar yo cek ketok lek wonge Islam. Maka dari situ muncul hadis, sholat yang paling berat untuk orang munafik sholat apa? Isya dan subuh. Ingat loh ya, berat. Tapi mereka sholat apa enggak? Sholat. Sekarang ngaku Islam, subuh gak sholat. Di zaman Nabi saja yang munafik subuh sih sholat, masih kroso abot. Sekarang ngakunya muslim subuh gak ketok di masjid. Ya apa? Terus kita mau ngomong umat Islam sekarang mau jadi pemimpin di Indonesia, teko endi? Dibandingkan orang munafik di zaman Nabi saja kalah, apalagi yang ngaku muslim di zaman sekarang. Nah, maka sholat yang paling berat untuk mereka antara isya dan subuh. Kenapa? Karena di zaman itu ndak pakai lampu. Panjenengan cek dalam sejarah masjid, ada buku sejarah masjid. Itu di zaman Nabi masjid itu pakai lentera cuma di bulan Ramadan tok. Itu pakai lentera. Kalau Ramadannya habis, wis peteng maneh. Kalau peteng, subuh matahari belum keluar, isya matahari sudah masuk. Antara yang sholat di sebelah gak ketok sampai sopo, gak ketok. Maka orang munafik karena sholatnya kepingin dilihat. Lah kalau dia sholat ternyata ndak kelihatan, buat apa?